Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada kesempatan ini saya bisa kembali hadir menyapa para hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu hal yang penting agar kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah adanya persatuan di antara kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan ke suatu tempat, akan diturunkan ke suatu keluarga, akan diturunkan kepada suatu negara ketika di wilayah tersebut, ketika di keluarga tersebut, ketika di negara tersebut penuh dengan rasa persaudaraan, penuh dengan rasa kasih sayang. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terjadi saling menyayangi, agar terjadi rasa persaudaraan di antara umat manusia, terutama di antara kaum muslimin wal muslimat. Agar terjalin ukhuwah Islamiyah, terjalin ukhuwah wataniyah, bahkan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, maka yang pertama harus dipahami adalah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, masih dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaum. Kaum muslimin wal muslimat, bahkan seluruh umat manusia, kalau ingin dapat rahmat Allah, kalau ingin dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus kita lakukan adalah janganlah saling mengolok-olok di antara satu kaum dan kaum yang lain. Jangan saling mengejek atau saling menghina di antara kita. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa saja orang yang diejek oleh kita itu sebetulnya lebih baik daripada kita. Kalau di antara kita, sesama umat Islam, sesama kaum muslimin, atau sesama anak bangsa, atau sesama manusia sudah saling ejek, saling menghina, saling memperolok-olokan, maka Allah tidak akan menurunkan rahmatnya, tidak akan menurunkan kasih sayangnya. Kata-kata mengejek, kata-kata menghina bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah seperti yang dicontohkan di dalam ayat tersebut yang selanjutnya, bahwa kita dilarang memanggil seseorang dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Dilarang memanggil orang dengan kata-kata yang tidak baik. Inilah sebuah pergaulan di dalam masyarakat. Kalau antar orang, antar manusia, antar kaum muslimin saling menghargai,
saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik, maka di situ tidak akan ada saling ejek-mengejek, tidak akan ada saling menghina. Ketika tidak ada saling menghina, ketika tidak ada saling mengejek, ketika tidak ada saling mengolok-olokkan di antara kita, maka sekali lagi rahmat Allah akan turun. Karena kehidupan kita, baik buruknya kita, miskin atau kaya, sukses atau tidak sukses, itu tergantung dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita disayang Allah, berarti kita adalah keluarganya Allah. Maka yakinlah semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan akan terkabul dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, syarat yang kedua supaya terjadi persatuan, terjadi persaudaraan di antara kita kaum muslimin wal muslimat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhkanlah berburuk sangka, jauhkanlah su'udzon, tapi perbanyak husnudzon kepada sesama kita. Kalau kita punya tetangga, baik muslim maupun non-muslim, dengan perilaku yang kurang baik, maka kita husnudzon saja kepada dia. Karena bisa saja orang tersebut lebih baik daripada kita. Bisa saja orang tersebut mungkin lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Ketika su'udzon, ketika berprasangka tidak baik kepada orang lain tumbuh di dalam masyarakat kita, maka yang muncul nanti adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kasih sayang yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, syarat yang ketiga agar muncul dan ada persaudaraan, terjalin persatuan di antara kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah basyariyah. Maka yang ketiga Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda jenis kelaminnya, berbeda suku bangsanya, berbeda agamanya, berbeda keyakinannya. Untuk apa? Kata Allah, supaya bisa saling mengenal. Karena bisa kita bayangkan, kalau bumi ini dihuni hanya oleh satu jenis saja, semisal oleh laki-laki saja, tentu tidak akan ramai seperti sekarang. Kalau bumi ini hanya dihuni oleh umat Islam saja, juga tidak akan seramai sekarang. Karena itu perbedaan-perbedaan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua bisa saling kenal mengenal. Bangsa Indonesia bisa mengenal bangsa Amerika bisa mengenal bangsa Eropa bisa mengenal bangsa Indonesia, dan seterusnya. Suku Jawa bisa mengenal suku Sunda berkenalan dengan suku Batak, suku Dayak, dan lain sebagainya. Karena yang paling penting kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena suku bangsanya, bukan karena nasabnya, bukan karena warna kulitnya, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang bertakwa, siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti melaksanakan ibadah dan amal soleh dengan sebaik-baiknya, selalu memegang akhlakul karimah, selalu melaksanakan akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka narasi-narasi tentang anarkisme, narasi-narasi tentang provokasi dari satu orang kepada orang lain, dari satu bangsa kepada bangsa yang lain, dari satu kelompok kepada kelompok yang lain, mestinya harus dihindari.
Karena provokasi-provokasi seperti itu akan menyebabkan terjadinya saling mengolok-olok, terjadinya berburuk sangka, dan akhirnya rahmat Allah tidak turun ke muka bumi ini. Rahmat Allah tidak turun ke bangsa Indonesia ini. Kalau Allah murka, Allah tidak menyayangi bangsa Indonesia, maka naudzubillah min dzalik, mungkin Allah akan menurunkan azabnya. Dan kita tahu di dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bahwa kita ini harus takut. Kalau Allah sudah menurunkan musibah, kalau Allah sudah menurunkan bencana, kalau Allah sudah menurunkan azabnya, maka bukan hanya orang-orang zalim saja yang terkena, tetapi kita semua, orang-orang yang baik pun, orang-orang yang selama ini dianggap paling taat beribadah, dianggap paling banyak melaksanakan amal soleh, bisa saja dia terkena oleh azab tersebut, bisa saja terkena oleh musibah tersebut, bisa saja terkena oleh bencana tersebut. Karena pada dasarnya ketika ada orang-orang zalim, ketika ada orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, tapi orang-orang baik kemudian diam saja, tidak menyerukan untuk melaksanakan perbuatan baik, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah kemudian Allah menurunkan bencana. Dan bencana ini tidak khusus kepada orang-orang yang zalim atau kepada orang-orang yang merusak saja, tetapi juga akan sampai kepada orang-orang yang baik. Tentu orang baik di sini adalah orang yang taat beribadah, orang yang melaksanakan amal soleh, tetapi kurang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak menyeru kepada kebaikan, tidak mencegah kepada kemungkaran. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saling bergandeng tangan agar persatuan, persaudaraan di antara kita semuanya bisa tetap terjalin dan rahmat Allah tetap bersama kita bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.